Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video pembelajaran Al-Quran Hadis kelas 9. Pada video kita kali ini kita akan membahas tentang makna surah An-Naba ayat 1-16, yakni penegasan dari Allah akan nikmatnya yang telah diberikan kepada kita. Yang akan kita pelajari hari ini adalah yang pertama, ayat 1 sampai ayat 5, yakni tentang pernyataan Allah akan adanya hari akhir. Kemudian pada bagian yang kedua, yakni tentang ayat ke-6 sampai 16, Allah menunjukkan nikmat-nikmatnya yang telah diberikan untuk bahan renungan bagi kita. Namun sebelumnya, marilah kita baca terlebih dahulu Quran surat An-Naba ayat 1 sampai 16. Kita awali dari ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'adzim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun alam naj'alil arda mihada والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. Nah, itulah tadi bacaan Quran Surat An-Naba ayat 1-16. Bagaimana makna yang terkandung di dalamnya? Mari kita pelajari bersama-sama. Kita mulai dari ayat 1 sampai ayat 3 terlebih dahulu. Amma yatasaalun, tentang apakah mereka saling bertanya? Anin naba'il 'adzim, tentang berita yang besar. Alladzi hum fihi mukhtalifun, yang mereka perselisihkan tentang ini. Apakah yang dipertanyakan mereka? Yakni tentang hari kiamat, yaitu berita yang besar, berita yang amat besar, amat mengerikan, lagi amat mengejutkan. Berkaitan dengan hari kiamat ini, orang-orang musyrikin Mekah terbagi menjadi dua. Ada yang beriman dan ada yang ingkar. Sesungguhnya melalui ayat ini Allah itu mengingkari orang-orang musyrik karena mereka saling bertanya tentang hari kiamat dengan rasa tidak percaya akan kejadiannya. Kemudian pada ayat keempat dan ayat kelima Allah menegaskan, kalla saya'lamun, thumma kalla saya'lamun, sekali-kali tidak, kelak mereka akan mengetahui, kemudian sekali-kali tidak, kelak mereka akan mengetahui. Ini merupakan peringatan yang tegas dan ancaman yang keras karena Allah mengulanginya sebanyak 2 kali. Untuk memperkuat pernyataannya tersebut, kemudian Allah menjelaskan tentang kekuasaannya yang besar melalui ciptaannya terhadap segala sesuatu yang besar lagi menakjubkan, yang semuanya itu menunjukkan kekuasaannya atas segala sesuatu yang dikehendakinya. Nah, apa saja ciptaan Allah tersebut? Yang pertama pada ayat ke-6, alam naj'alil arda mihada, bukankah kami telah menjadikan bumi itu sebagai hamparan? Maksudnya telah dihamparkannya dan dijadikannya layak untuk dihuni oleh makhluknya, lagi tetap, tenang dan kokoh. Ayat ini bukan menunjukkan tentang teori flat earth. Kemudian ayat ke-7, wal jibala autada, dan gunung-gunung sebagai pasak. Dia menjadikan pada bumi pasak-pasak atau pengunci untuk menstabilkan dan mengokohkannya, serta memantapkannya sehingga bumi menjadi tenang dan tidak mengguncangkan orang-orang dan makhluk yang ada di atasnya. Fakta sains mengatakan
Dalam buku Al-Quran versus Sains Modern, menurut Dr. Zakir Naik, karya Ramadhani dan kawan-kawan, kerak bumi merupakan bagian lapisan terluar bumi yang menyerupai kulit yang padat, sedangkan bagian dalamnya berupa cairan yang panas. Dengan struktur ini, maka kerak bumi memiliki kemungkinan besar untuk bergerak yang dapat menimbulkan getaran atau bergoncang. Secara ilmiah, untuk mengurangi atau menghambat adanya pergerakan tersebut, maka terjadilah fenomena pelipatan kerak bumi. Ilmu pengetahuan modern kemudian menemukan bahwa jalur pegunungan yang terbentuk dari fenomena lipatan tersebut berperan penting untuk menjaga stabilitas kerak bumi dari goncangan. Fakta ini disampaikan oleh Dr. Frank Price, seorang ahli geologi yang pernah menjadi Presiden Akademi Sains di Amerika Serikat. Kemudian pada ayat ke-8 Allah berfirman, "Wa khalaqnakum azwaja," dan kami jadikan kalian berpasang-pasangan, yaitu dari jenis laki-laki dan perempuan. Masing-masing dapat bersenang-senang dengan lawan jenisnya, dan karenanya maka berkembanglah keturunan mereka. Apakah ayat ini menunjukkan bolehnya berpacaran? Tentu tidak. Pada ayat lain Allah berfirman, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untuk kalian istri-istri dari jenis kalian sendiri, supaya kalian cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antara kalian rasa kasih dan sayang. Quran Surat Ar-Rum ayat 21. Dari ayat ini sungguh jelas ya, bahwa yang dimaksud bukan pacar, melainkan istri yang sah atau yang halal. Kemudian pada ayat 9 dan 10, "Wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna al-laila libasa." Dan kami jadikan tidur kalian untuk istirahat, dan kami jadikan malam sebagai pakaian. Qatadah telah mengatakan sehubungan dengan makna firman Allah, dan kami jadikan malam sebagai pakaian, maksudnya adalah ketenangan. Dalam gelap malam, kita biasanya akan lebih tenang untuk beristirahat, mengistirahatkan badan kita dari rutinitas sehari-hari. Kemudian Allah berfirman pada ayat ke-11, "Wa ja'alna nahara ma'asa," dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan. Allah menjadikannya terang benderang agar manusia dapat melakukan aktivitasnya untuk mencari upaya penghidupan dengan bekerja, berniaga, dan melakukan urusan lainnya. Kemudian pada ayat ke-12, "Wa banaina fawqakum sab'an shidada," kami bangun di atas kalian 7 buah langit yang kokoh. 7 lapis langit dengan segala keluasannya, ketinggiannya, kekokohannya, dan kerapiannya, serta hiasannya yang dipenuhi dengan bintang-bintang, baik yang tetap maupun yang beredar. Sejauh ini, para ilmuwan belum mampu menjangkau ujung langit tingkat pertama ini. Pada tahun 2019 yang lalu, teleskop Hubble, seperti yang ada di gambar samping, mampu menangkap cahaya yang diperkirakan cahaya tersebut adalah sebuah galaksi yang jauhnya 13 miliar tahun cahaya dari bumi. Perlu diketahui bahwa kecepatan cahaya adalah 301.000 km per detik. Artinya, setiap 1 detik cahaya itu dapat merambat sejauh 301.000 km. Bayangkan kalau 13 miliar tahun cahaya itu sudah berapa ribu kilometer saja yang ditempuh. Sungguh sangat luas sekali langit ini. Kemudian pada ayat ke-13 dan ayat ke-14 Allah berfirman, "Wa ja'alna sirajan wahaja wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja." Dan kami jadikan pelita yang amat terang, yakni matahari, dan kami turunkan dari awan air yang banyak tercurah. Sesungguhnya matahari dan hujan ini sangat terkait. Coba perhatikan pada siklus air di samping. Matahari memanaskan air laut, kemudian menguap terjadi evaporasi, yang terjadilah awan. Awan ditiup angin sehingga menjadi basah, dan turunlah hujan di pegunungan yang mana airnya akan menumbuhkan tanaman-tanaman. Di sisi lain, air juga akan meresap ke tanah dan kembali ke laut. Itulah kekuasaan yang Allah sampaikan kepada kita. Kemudian pada ayat ke-15 dan 16, "Linukhrija bihi habbaw wa nabata wa jannatin alfafa
supaya kami tumbuhkan dengan air itu biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan dan kebun-kebun yang lebat, agar melalui air yang banyak, baik, bermanfaat, lagi mengandung berkah ini, kami tumbuhkan biji-bijian untuk manusia dan hewan. Kami tumbuhkan pula sayur-sayuran yang dapat dimakan secara mentah. Kami tumbuhkan pula taman-taman dan kebun-kebun yang menghasilkan berbagai macam buah-buahan yang beraneka ragam rasa dan baunya, yang ada kalanya kesemuanya itu dapat dijumpai dalam satu kawasan tanah. Pelajaran yang dapat kita ambil dari makna ayat pertama sampai 16 adalah yang pertama, Allah benar-benar menegaskan akan adanya hari akhir dan kita wajib untuk mempercayainya. Yang kedua, sebagai bukti akan pernyataan Allah tersebut, Ia ingatkan kita untuk merenungkan apa yang telah Ia ciptakan untuk kita. Yang ketiga, kita hendaknya mensyukuri nikmat-nikmat tersebut sebagai tanda bahwa kita beriman pada hari akhir. Nah, itulah tadi tentang makna Quran Surat An-Naba ayat 1-16. Bila ada pertanyaan, silahkan kalian tulis di kolom komentar video ini. Dan bila video ini bermanfaat, silahkan kalian share. Dan untuk mendukung berkembangnya channel ini, mohon klik like dan subscribe. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.